Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nurjana dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 Universitas Muhammadiyah Bandung. Kali ini saya akan menyampaikan video inspirasi tentang pendidikan agama Islam di video ini. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa klik like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Baik teman-teman, pertama-tama saya sampaikan bahwa ada pendidikan dan ada pengajaran. Kedua ini berbeda. Dan dalam Al-Quran dipisahkan dua bagian ini dengan istilah yang berbeda. Bila disebutkan pengajaran, maka dibahasakan dengan istilah taklim. Hanya proses transfer pengetahuan saja pada objek pengetahuan. Jadi, yang penting saya sudah sampaikan. Dan ketika sudah disampaikan, mau dia paham, mau tidak, yang penting sudah saya ajarkan. Itu dalam bahasa Arab disebut taklim, yaitu proses transfer pengetahuan. Tapi, jika proses transfer ilmu pengetahuan ini disertai dengan perhatian, bahkan perhatiannya cukup dalam, dia dirawat juga diperhatikan. Dia dirawat juga, diperhatikan juga aspek pertumbuhannya. Dilihat mana kekurangannya, mana kelebihannya. Kekurangan ini yang harus ditingkatkan, kelebihannya yang harus dijaga. Maka kalimatnya berubah kemudian dari taklim menjadi tarbiyah. Jadi inspirasi yang ingin saya sampaikan, yaitu di dalam pendidikan agama Islam, jangan sampai kita pisahkan kedua hal ini, yaitu taklim dan tarbiyah. Tapi teman-teman harus hati-hati, karena sebagian akan ada yang memisahkan. Oh, yang benar bukan taklim. Yang benar itu tarbiyah, karena taklim hanya proses pengetahuan saja. Sedangkan tarbiyah dengan perawatan. Tidak, yang paling bagus itu taklimnya dihadirkan dan tarbiyahnya disandingkan. Di Quran mensinergikan antara taklim dan tarbiyah. Bagaimana caranya jika pengetahuan itu ditransfer? Dan di saat yang bersamaan, jangan tinggalkan aspek tarbiyahnya. Perhatikan para murid. Apa kekurangannya, apa kelebihannya, bagaimana kekurangannya itu bisa diangkat, dan bagaimana kelebihannya itu bisa dipertahankan. Setiap detail itu disatukan, maka terjadilah gabungan antara taklim dan tarbiyah. Jadi teman-teman, coba ikuti sistem pendidikan di Al-Quran ini, karena paling hebat itu ilmu pengetahuan diberikan, tapi aspek perawatan juga diperhatikan. Dan terakhir saya akan sampaikan kepada dunia bahwa pendidikan agama Islam tidak hanya membahas tentang hal keagamaan saja. Karena ada banyak ilmu-ilmu Allah yang terpapar di alam semesta ini yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah, dan juga ilmu tentang keagamaan yang disebut dengan ayat-ayat kauliyah. Dan kedua hal ini jangan sampai dipisahkan. Karena contohnya dalam sains, ilmu-ilmu kealaman pun di situ bisa masuk pesan-pesan keagamaan. Bukankah di dalam Al-Quran sendiri justru malah memotivasi manusia untuk mempelajari alam semesta? Bahkan banyak yang sudah mempelajari kerumitan alam ini, yang akhirnya menyadari bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hidup, maha cerdas, maha berkehendak, dan maha berkuasa. Dan itu otomatis akan menambah keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyaknya kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.